Kadang tuh kita yang memang terlalu berharap, jadi kadang tidak sesuai dengan realitanya ya. Betul banget. Nah, Halo Sobat Ceria. selamat datang di podcast Cerita Satu Meja, tempat kalian bisa ngobrol santai tentang hal-hal yang dekat dan relate banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, betul banget. Di sini ngobrolin tentang cerita yang lucu, sedih, bahkan cerita yang bisa bikin kita mikir banget ya, Ri. Ya, dan di episode pertama ini kita akan bahas satu topik yang kayaknya semua orang udah pernah ngalamin deh. Dan kita ambil judulnya yaitu Bangkit dari Rasa Gagal. Wah, topik yang sangat berat ya, tapi umum banget tuh. Karena jujur aja ya, orang itu pasti punya kegagalannya masing-masing. Tapi ada juga tipe orang yang mudah buat bangkit di rasa gagal tersebut, dan ada juga orang yang lama banget buat bangkit di masa-masa kegagalan tersebut. Kira-kira ya, kegagalan apa sih yang pernah kamu alamin? Boleh dong sambil spill-spill buat sobat-sobat. Boleh banget tuh, buat biar yang lain juga pada tahu ya. Tuh. Aku itu pernah gagal di dalam apa ya? Aku tuh kan bingung setelah setelah lulus SMA itu aku punya rasa kebingungan kan, karena aku tuh mau kerja tapi aku selalu ditolak nih sama perusahaan tersebut kan, padahal kan itu perusahaan yang sangat bagus menurut aku tuh. Jadi aku gagal banget kayak dalam mengelamar pekerjaan tersebut tuh di situ, karena aku juga kan melamar pekerjaan tersebut kan kayak rame-rame gitu kan sama teman-teman, tapi di posisi lain itu tinggal aku doang nih yang gak keterima, jadi kayak ngerasa gagal gitu loh dalam mencari pekerjaan kan. Iya, bener banget. Kadang tuh kita yang memang terlalu berharap, jadi kadang tidak sesuai dengan realitanya ya. Betul banget. Nah, pas di kejadian kegagalan itu, kira-kira cara kamu buat bangkit itu seperti apa sih, Sep? Aku tuh kayak bangkit dari rasa kegagalan tersebut itu aku berusaha ya menenangkan diri sendiri dulu. Nah, beberapa hari itu aku pergi ke namanya suatu tempat yang sangat-sangat sejuk di udaranya dan kayak sunyi gitu loh, kayak misal di tempat-tempat alam tersebut ataupun di tempat curug gitu kan ada air yang terjun gitu ya. Jadi buat aku tuh tenang banget buat nenangin diri sendiri yang habis kena kegagalan di kehidupan yang masa remaja ini. Di saat kita merasa benar-benar udah jatuh banget gitu kan, kita juga butuh ruang dan kita butuh waktu untuk sendiri untuk menenangkan pikiran dan apa yang sudah kita alami. Betul sekali. Kadang ada juga yang udah ngerasa gagal dan dia benar-benar menyendiri di kamar sampai nggak makan, ya kan? Ada juga. Betul, ada juga. Dan menurut aku mungkin dia belum bisa menerima kenyataan. Kadang memang ada yang seperti itu juga, tapi yang harus kita lalui ya itu menerima, dan kita harus bangkit juga. Gimana caranya kita buat terus bertahan di posisi itu. Iya, betul. Nah, betul banget yang diomongin sama Uri itu, karena kan setiap orang pasti punya karakternya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang susah untuk menerima kenyataannya di kehidupannya. Nah, kita itu jadi anak Gen Z itu harus punya yang namanya support system. Contohnya kayak seperti teman dekat ataupun punya sahabat. Nah, bisa banget tuh kayak keluarganya juga bisa kan buat cerita gitu loh. Jadi yang namanya kehidupan manusia kan pasti harus punya tempat cerita gitu ya, yang bikin nyaman gitu. Seenggaknya kita punya tempat untuk didengar ya. Betul. Dan aku juga pernah banget nih teman-teman, aku pernah baca quotes gini, yang bikin kita gagal itu bukan jatuhnya, tapi ketika kita berhenti mencoba. Jadi buat sobat-sobat, jangan pernah berhenti buat mencoba. Jadi kalau kalian udah gagal, gak apa-apa, istirahat sebentar aja, tapi habis itu kita lanjut coba lagi. Ya, dan satu hal lagi yang menurut
menurut aku penting nih dari rasa kegagalan tersebut nih. Jangan bandingin diri kita sendiri tuh sama orang lain yang benar-benar udah sukses. Mungkin kita apa ya namanya, nggak tahu nih perjalanan kesuksesan teman kita kan kayak gimana ya. Pasti kan setiap orang pasti ada apa namanya Punya tahap beda-beda. Iya betul. Nah jadi kan kalau semisal namanya usaha kan harus dicoba gitu kan. Kalau semisal kitanya nggak mau mencoba, kita nggak tahu nih kegagalan tersebut tuh kayak gimana. Betul gitu. banget. Dan setiap orang juga pasti punya Iya. kegagalannya masing-masing yang kita juga nggak tahu prosesnya mereka seperti apa. Nah, jadi intinya itu gagal itu wajar ya guys. Tapi jangan tenggelam di dalamnya. Pelan-pelan aja buat bangkit dari rasa kegagalan tersebut. Kita harus apa namanya? Pelan-pelan, nggak harus cepat buat mengalihkan rasa bangkitnya tuh, nggak harus cepat-cepat. Kita harus pelan-pelan saja buat rasa menangkan diri sendiri. Yang penting itu terus jalan ya. Ya betul banget, karena setiap orang punya waktunya sendiri buat sembuh dan berkembang. Dan ingat ya teman-teman, karena setiap kegagalan itu punya pelajaran yang berharga buat langkah selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kita berdua tentang bangkit dari rasa gagal. Mudah-mudahan bisa nemenin sobat-sobat yang lagi berjuang buat bangkit ya. Dan jangan lupa follow IG kami, TikTok, dan podcast kami yang namanya Podcast Cerita Satu Meja. Sampai jumpa di cerita satu meja selanjutnya. Tetap semangat, tetap jadi versi terbaik diri kamu. Bye-bye.